Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bapak. Bu Atifah sekarang akan melakukan proses coaching ya hari ini. Sebelumnya nanti saya akan sedikit bertanya tentang kegiatan coaching hari ini, boleh Bu? Boleh Bapak? Pada saat Bu Atifah melakukan coaching, nanti saya akan mengamati dan menilai proses coaching ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum, dan nanti pada saat melakukan proses kehadiran penuh atau belum ya, dan apakah sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach, dan apakah sudah menjadi pendengar yang aktif. Baik Pak. Dan jangan lupa nanti untuk menjalankan prinsip coaching ya, yaitu pemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, baik. Sebelum melaksanakan praktek coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Pak. Ya, untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada hari ini, Bu? Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian saya akan melakukan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik, Bu? Yang akan saya kembangkan itu yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa hadir secara penuh dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach sebagai sesuai dengan kata kunci dari coach. Lalu indikator yang bagaimana yang akan diinginkan dalam tercapaian proses coaching ini? Saya ingin melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya, dan juga saya ingin tahu ini juga coach ini memiliki rencana aksi kedepannya yang apa yang harus ia lakukan. Oke, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi katanya Bu Maya cari saya ya? Katanya ada yang ingin dibicarakan nih Bu Maya. Iya Bu, betul. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh gitu. Kira-kira kita mau bicara apa nih? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ini Bu Maya. Oh, gini loh Bu, di kelas saya itu ada satu anak yang pada saat semester lalu itu dia tuh rajin Bu, rajin, anaknya baik, supel gitu ya, nurut dengan guru. Nah, tapi akhir-akhir ini itu dia mengalami perubahan sikap Bu. Jadi perubahannya itu ke arah yang negatif. Sekarang dia itu jarang mengerjakan tugas, kemudian menghiraukan guru dan bahkan asik dengan gadgetnya Bu. Oh begitu. Jadi anak ini yang tadinya karakternya positif, jadi dia mengalami proses perubahan karakter yang jadi negatif gitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi apa nih harapan Bu Maya dari proses kita ngobrol ini, dan keinginan Bu Maya ke depannya itu seperti apa? Saya menginginkan anak ini seperti dulu lagi ya Bu, menjadi anak yang supel, rajin, menghargai orang lain, dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Oh gitu. Jadi Ibu ini menginginkan anak ini mengalami perubahan ke arah yang positif, kembali seperti semula gitu ya Bu? Iya. Nah kalau dari skala 1 sampai 10 nih, posisi sekarang ini anak ini ada di angka berapa ini? Awalnya sih mungkin posisi 8 ya Bu, tapi setelah mengalami perubahan itu dia jadi di posisi 5 menurut saya. Perubahannya itu sangat drastis Bu, dan itu membuat saya khawatir ya, menjadi masalah lah bagi saya gitu, penurunan anak tersebut. Ya memang kalau anak-anak itu kan perubahan sikapnya itu wajar ya Bu ya, cuma kalau nanti dibiarkan takutnya semakin tidak baik Bu. Oh gitu. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu ini menginginkan anak ini kembali lagi paling tidak ke angka 8 seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, ya angka 8 lah minimal ya Bu, tapi ya kalau bisa mungkin angka 9 bahkan 10 Bu. Oh gitu. Jadi Bu Maya pernah nggak nih melihat anak tersebut mempunyai masalah atau mendengar dari teman-temannya gitu, sehingga anak ini ada perubahan sikap gitu ke arah yang lebih negatif itu?
Mungkin ya Bu, saya belum sih ya menggali informasi lebih lanjut. Saya belum pernah mencari informasi secara langsung baik dari anaknya ataupun teman-temannya. Nah, saya hanya mengamati di kelas Bu, di dalam kelas. Karena itu mungkin saya nanti akan mencari informasi Bu, kenapa dia bisa berubah ke arah yang negatif. Padahal kan saya menginginkan ya Bu ya, setiap anak itu punya perubahan ke arah yang positif. Oh gitu. Jadi ini ibu kan tadi sudah mengamati ya, melakukan pengamatan anak ini ternyata kok berubah sikapnya seperti itu ya Bu ya. Tapi dari selain dari ibu sendiri nih, apa nih laporan dari guru-guru lain atau dari teman-temannya gitu terkait perubahan sikap anak tersebut? Ada sih Bu laporan dari ketua kelasnya ya Bu ya, bahwa dia itu katanya pernah negur si anak tersebut. Nah, tapi anak ini tuh tidak terima Bu, malah marah-marah ke ketua kelasnya. Dan teman-temannya juga kaget Bu, kok bisa ya, padahal dia itu anak yang baik gitu sebelumnya. Jadi teman-temannya juga merasa dia itu berubah akhir-akhir ini menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kurang supel, kurang kolaborasi, juga sering menyendiri lah Bu itu, dan asik dengan HP-nya. Saat istirahat juga biasanya jajan dengan teman-temannya, ini tidak, dia sendiri di kelas gitu kan, main HP gitu. Oh, jadi anak ini malah uh, malah cenderung dia menyendiri, jadi malas gitu ya Bu ya belajarnya ya. Sama guru juga kurang sopan begitu ya Bu ya. Iya betul. Kira apa nih langkah ibu selanjutnya untuk mengatasi masalah seperti ini? Saya sudah berpikir bahwa mungkin dalam waktu dekat ini saya akan memanggil anak tersebut untuk menggali informasi lebih lanjut. Mungkin kita tidak tahu ya Bu, mungkin ada masalah sama temannya, atau mungkin ada masalah dengan di rumah gitu kan, atau dengan lingkungannya gitu. Jadi selain langkah-langkah itu tadi, kira-kira ada nggak langkah-langkah selanjutnya yang akan ibu tempuh? Hmm, ada Bu, mungkin saya akan memanggil temannya juga ya Bu ya, teman-teman terdekatnya, juga orang tuanya untuk menggali informasi lebih lanjut supaya saya mendengar lebih dari satu sudut pandang gitu. Oh begitu ya. Jadi nanti ibu akan memanggil anak ini, kemudian juga memanggil teman dan orang tuanya ya untuk bicara empat mata, face to face gitu ya Iya, Bu ya betul. ke anak tersebut. Eh, Bahkan ibu juga tadi sudah bagus itu ya Bu ya, sudah mau memanggil orang tuanya juga ya. Jadi kira-kira kapan nih ibu akan melakukan pertemuan dengan anak ini untuk bicara dari hati ke hati gitu Bu? Secepatnya ya Bu ya, mungkin nanti pulang sekolah ini saya langsung akan memanggil anak tersebut, dan mungkin esok harinya baru teman-temannya, dan melakukan panggilan orang tua sekitar 2-3 hari ke depan. Oh begitu. Jadi kasus ini tuh ada kasus anak yang mengalami perubahan ke arah yang negatif malah ya Bu ya. Jadi nanti untuk mengatasi masalah ini, Ibu Maya akan memanggil anak tersebut secara face gitu ya Bu ya. Kira-kira selain eh, pemanggilan orang tua, pemanggilan teman-temannya tadi yang teman-teman terdekatnya, ada nggak strategi yang lain? Ya mungkin itu dulu saja ya Bu ya, saya memanggil orang tua, anak-anaknya, dan setelah mendapatkan beberapa informasi sih saya berharap anak ini dapat kembali ke keadaan semula, bahkan lebih baik lagi. Jadi di sini setelah ibu melakukan pemanggilan orang tua, pemanggilan anak tersebut dan juga mendapatkan informasi gitu ya Bu ya dari teman-temannya, mudah-mudahan anak tersebut bisa kembali ke keadaan seperti semula seperti itu ya Bu ya. Betul Bu. Jadi dari diskusi yang sudah kita lakukan ini ya, ibu kan sudah menentukan langkah-langkahnya ya. Jadi apa nih yang dapat ibu simpulkan? Kesimpulannya dari diskusi ini mungkin tadi ya Bu, ada beberapa rencana yang akan saya tempuh, yaitu berbicara empat mata dari hati ke hati dengan anak tersebut, kemudian melakukan panggilan teman-teman terdekatnya atau teman-teman yang di sekitarnya, dan juga pemanggilan orang tua untuk informasi yang lebih dalam lagi. Oh begitu. Jadi ibu juga di sini sudah melibatkan ya orang tua juga teman. Ada tidak pihak lain yang ibu libatkan dalam masalah kasus ini?
Hmm, mungkin ya Bu, selain teman-temannya, kalau misalnya anak ini tidak ada perubahan gitu ya, saya akan melibatkan wali kelas dan juga melibatkan guru BK Bu jika masalahnya belum dapat terselesaikan begitu. Betul. Jadi nanti ibu juga minta bantuan dari guru BK dan wali kelas jika masalah ini belum bisa tertangani gitu ya Bu ya. Itu menurut saya sudah bagus ibu. Semoga saja nanti akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang ibu harapkan. 5 hari lagi kita nanti bisa bertemu lagi ya Bu ya. Iya, Kita terima kasih Bu. bicarakan Terima kasih Bu Atifa. hasil diskusi kita kali ini, bagaimana perkembangan anak tersebut ya Bu ya. Baik Bu. Mudah-mudahan saja anak ini bisa menjadi berubah lah ke keadaannya seperti semula. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Nah, dari proses kita ngobrol ini nih Bu, gimana nih perasaan Ibu? Perasaannya sudah pasti perasaannya lega ya Bu ya. Plong sudah menceritakan apa yang menjadi pikiran saya akhir-akhir ini. Dan saya sih berharap ya saya dapat membantu anak tersebut nanti untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Atifa sudah meluangkan waktunya untuk Iya, saya. sama-sama Bu Maya. Mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah ya Bu ya, ke arah yang lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin saya akan kembali ke kelas ya Bu ya. Iya, assalamualaikum. Ya, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi saat melaksanakan coaching saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan indikator pencapaiannya Bu ya. Dari indikator ketercapaian tersebut yang diinginkan Bu Atifah tadi apa saja yang sudah dilaksanakan dalam proses coaching tersebut? Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching di mana saya sudah melaksanakan alur tirta, saya sudah menanyakan tujuan dari pertemuan ini, saya sudah mengidentifikasi masalah dari anak tersebut, sudah menanyakan rencana aksi kedepannya dan saya juga menanyakan itu meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bapak. Ya, menurut saya sebagai observer Ibu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Atifah juga sudah menanyakan tujuan ya, melakukan identifikasi permasalahan dari coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian pada saat proses coaching tadi, Bu Atifah sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Selamat ya Bu. Jadi intinya Ibu sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi harapan Ibu ya terkait coaching ini. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya Bu, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching ini? Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini saya dapat menemukan kata kunci dari coach tersebut, kemudian saya juga bisa menggali informasi-informasi lebih mendalam sehingga saya dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Luar biasa ya Bu. Padahal tadi saya sudah lihat loh bagaimana Bu Atifah melaksanakan proses coaching dengan baik. Menurut saya tadi Bu Atifah sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena coach sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Ibu ajukan dan sesuai dengan apa yang Ibu Atifah harapkan. Ya, semoga Bu Atifah dapat mengembangkan kompetensi tersebut dan dapat bertemu lagi di lain waktu untuk dapat berbagi pengalaman dan praktek baiknya Bu ya. Iya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu atas pertemuan hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu.